bar bodo niki agendane rame to Mas Janto. Napa? Alhamdulillah niki pun do saged ngumpul melih. Nggih, bener. Jadi itu kan acarane isih dereng. Nggih. Ini kok pun dereng to? Wes. Acara apa? Wedangan. Yo niki kan wis pindah sabibare poso niki to, Mbah. Nggih. Nggih. Weh, niki kok enten lalapan pirang-pirang niku, Dun. Kok lalapan. Lah napa mau niki? Niku perni-perni sayuran lho niki Mas Janto niku. Jenengan dodolan ngeten iki to tadi. Boten niki kan kalau riyen poso niku kan kula kenal enten daerah Ngargoyoso niku lho. Maksudnya pripun? Nah niki Oh jenengan tidak nafar niko. Iya. Terus saniki kulaan jenengan. Mboten kulaan. Lah pripun? Kula ngundang niki le. Oh. Oh, jenengan diparingi niki maksudnya? Bulan mriki tuh ngeki contoh-contoh niki Oh. mbok menawa. Nah jenenge mbok menawa niku. Ampun ngeki to, maringi. Oh, maringi. Mau isin aku. Jenengan kan anu penyiar basa Jawa teman. Nggih niki mboten Jawane saksa. Mbak menawa mangke ajeng nyuwun. Nggih. Nggih isin. Nggih. Siji wae lho ya. Nggih mboten ana. Loro to. Nggih saya jenengan sing Nggih. penyiaran sowangen niku sinten? Pak Giarto namine. Pak Giarto niku. Nggih, anika kan Piantune temu ndi? niku tengah niku. Loh, pripun to ampun. Lah rumah Wes, kula tenan lho, jenenge niki ada tamu ajeng napa wedangan riki kok. Lah nggih. Mangsaku Mampir. mau ki Pak Dokter lho, Cak. Kok saged? Sama kan kalau penampilan. Putih-putih. Oh, nggih. Kaya mantri bareng Lah iso. iya. Nggih. Wah, sangsaya cetha ngeten iki lho Ya, sangsa. gitu. Nggih. Lho ki kok anu rotine nggih kathah kok ngajengan iki. Diri lakban Cetok sing kabeh. ngetan sing kula ya padha ra ketho. Nggih. Segera kula tak nyopo para pamirsa menika. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa MTA TV ing pundi kemawon saged mirsani adicara menika ugi pamirsa MTA FM Persada FM ing pundi kemawon saged midhangetaken wonten ing dalu menika. Alhamdulillah kita sampun pepanggihan saged pepanggihan malih wonten ing acara wedangan ingkang sadangunipun wulan Ramadan. Wah, kula kesupen. Niki kedah ngangge Bahasa Indonesia. Nasional. Supen. Yang selama bulan puasa. Ya, selama puasa kita Libur. memang libur untuk acara wedangan ini. Kita dengarkan acara-acara pengajian tausiah persemian itu. Dan untuk kesempatan kali ini saya pribadi bersama kru yang bertugas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan puasa kita Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan kembalinya acara ini kita akan menghadirkan narasumber termasuk yang malam hari ini ada di wedangan. Ini beliau Bapak Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah bagus, sehat. Dan Pak Giarto datang dari mana? Aslinya mana? Aslinya Desa Ngringin, Ngeringin. Grimulyo, Ngargoyoso, termasuk Kabupaten Karanganyar. Nggih. Oh, ngerti ya ngerti ya. Ini berarti daerah dingin ya? Ya, lumayan. Lumayan dingin AC ya? tapi gratis itu. Oh begitu. Banget, lumayan. Tapi kalau orang-orang yang sudah memang Ada jawaban. aslinya dari sana, begitu apa juga merasakan bahwa sudah terbiasa nggak pakai jaket, terbiasa gitu apa tidak? Itu kalau akan perubahan musim, Mas. Perubahan musim kan Perubahan musim musim hujan, di sana itu- hujan akan mengalami Musim kemarau ke musim kemarau hujan. ya. Yang ketiga lah Ya. Jawa. Bediding. Bediding adem lah. Malah dingin. Dingin. Ya, Di ya. mana-mana. Dingin malam Tapi hari. ada loh kemarin Nafar itu Pak Ari Rahman Suwardi itu loh. Oh iya ya. Orang tua ngomong tapi nggak betah dingin. Di Sambir cuaca nggak kuat dingin. Gitu ya. Iya. Oh. Jadi kalau penghujan mau kemarau itu malah dingin. Malah dingin. Perubahan Tapi kalau kebalikannya dari kemarau mau Sama. hujan juga sama dinginnya. lain malah Oh, lain. enggak. Cuma kalau
masa hujan ke kemarau itu biasanya mengalami dingin. Nah, jumlah itu. Tapi kalau sudah berjalan musim itu tidak dingin, biasa. Sudah Biasa. Terbiasa. Betul. Kalau pas musim hujan juga biasa juga ya? Kalau musim hujan hangat lah. Gitu. Malah hangat ya? Oh, nggih, nggih. Oh begitu. Iya. Ini musimnya agak dingin. Dingin. Ya, Karena masa-masa tidak hujan, sekarang ya. ya perubahan. Mendung itu jadi Dingin. hangat juga ya. Iya iya iya. Ini bagaimana ceritanya Mas Miftah? Kok bisa Mas Miftah itu Iya. menghadirkan Mas Nah, Bapak ini Giarto kan ini? pada saat Nafa, Iya, iya. nah kita ada acara yang namanya Anjang Sana, berkunjung ke saudara-saudara. Karena yang acaranya keluarga. di sana. Nah, Kalau di sini pasti anjang sini. betul. Di sana ke Anjang Sana. Terus Nah, kita ketemu sama Pak Giarto, Beliau? dan beliau mengenalkan usahanya. Nah, usahanya ini adalah pembibitan. Nah, pembibitan, nah, budidaya. Artinya berbagai macam benih ada di sana. Sayuran-sayuran. begitu. Nah, lengkapnya bisa langsung ditanya Pak. Oh, Mas. baiklah Nah, kalau ini di begitu. depan sudah ada ini. Ya 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 ya. Tapi kok kayaknya Gimana? Mas Mas, apa? patut Mas Mas Sugiarto. Oh, kalau begitu saya tanya dulu. Iya. Beliau sudah berkeluarga, Pak? Udah? Iya, putranya berapa? Sudah 4 ini. Sudah aman ya, Pak ya sudah wajar juga. Itu ya. Tapi ada kalau- apa ya, Mas, nggak ya? apa-apa. Wong usianya juga baru 38 ini. Nah, iya. Betul kan 38? Betul. Nah, Saya saya sudah tahu. tanya loh. Iya, iya. Ceritanya bagaimana? Apakah memang di Ngargoyoso atau lingkungan Mas Giarto ini termasuk di sana pembudidayaan benih tanaman ini menjadi satu mata pencarian untuk lingkungan di sana, Pak? Awalnya demikian Mas. Ini awalnya kan saya usaha bekerja di jualan pupuk dan obat-obatan. Itu Ya, ya, bekerja ya. sama dengan Bapak Insinyur Sunarjo. Oh, Saya iya. awal beli pupuk macam bibit-bibitan itu. Ada satu petani, wah, bibitku kurang Mas. Ono sik bibit dadi ono ora. Wah, mboten enten Pak, ono gitu. Akhirnya timbul ada ide untuk usaha seperti itu. Tapi awalnya ya ragu. Wah, ngono ora ana sing nandur kok. Sing nandur sapa? Ki opo? Ya. Akhirnya Lak gede nggih. takut. Akhirnya saya awalnya ada teman yang nanam, nah saya ambil dari situ dulu. Lama-kelamaan saya timbul ide untuk membuat ya seperti benih ini, depan ini. Akhirnya saya membuat start tahun 2010 lah itu. Akhirnya saya bikin pembibitan, yaitu untuk kesebuan kakak-kakak itu orang sekitarnya untuk mengisi tanah itu untuk membuat bibit. Akhirnya saya ada itulah dari awal itu saya membuat pembibitan itu. Dan Sampai ternyata sekarang ada yang ya membutuhkan. ternyata kalau kita itu dengan sungguh-sungguh jadah itu akhirnya Allah memberi pertolongan. Akhirnya sampai sekarang ya misalnya teko kasep apa mati belum pernah, alhamdulillah, terus gitu. malah perkara sok kurang habis bibitnya, tapi peminatnya masih banyak gitu. Itu mulai tahun berapa ya? Itu mulai tahun 2010 itu memang ya. Gitu. Bentuk kesungguhannya gimana? Apakah dengan langsung stok yang buahnya atau gimana ini kalau penjenengan ini? Kalau saya ngeten Mas, kan usaha kita menanam lah. Umpamanya dengan itu Allah akan beri tolongan, kita menanam terus walaupun tidak ada pesanan kita tetap menanam. Nah, akhirnya Allah beri jalan itulah. Kita tawakallah kepada Allah. Ya ya. Dan untuk pembibitan ini berapa macam jenis tanaman yang penjenengan budidayakan? Ya di antara seperti di depan ini ada 7 macam. macam. Nah, ini Di depan ini ada 7 macam nih. Macam ini? itu Kol. yang kopis gulung, san bangkul, cabai rawit, terong, cabai besar keriting. Sebenarnya itu ada cabai besar bukan keriting yang besar. Gondrong ya. Bukan gondrong. Oh ya. Itu yang besar-besar TM88 kalau di pemasaran tuh. Nah, ini cabai keriting. Nah, kalau di pemasaran yang satunya adalah cabai rawit besar TM88, itu agak besar buahnya. Dan seledri, tomat gitu. Oh, yang paling sana tomat. Ini yang buah hanya tomat saja? Atau ada yang lain? Mungkin ada Tomat itu buah atau sayur? Ya, ya sayur bisa.
sayur buah. Kalau semangka juga ada sayur. Mas, Melon tapi itu juga melon kalau melon jarang sebenarnya. Masalahnya modalnya juga lumayan besar. Oh begitu. Nah itu kalau semangka, timun itu juga melayani pemesanan itu. Begitu. Dan apakah sebelum penjenengan nanam itu, apakah sebelumnya sudah ada yang pesan dulu? Tolong saya disiapkan bibit ini Oh, pada bulan apa gitu? Iya itu ada Mas, itu dan juga. besar kalau namanya Pak Darto itu dari Rembang. Itu kalau satu musim sekali itu biasanya pesan. Maksudnya satu musim sekali itu berapa? Misalnya kan pemesanan masa-masa penanaman itu Mas. Satu Iya. tahun sekali itu pasti pesan. Wah Mas ngebel lewat telepon aja. Mas, aku tolong ditandur ke di siapnya tanduran cabai keriting 10.000. Ya Pak, ini pengirimannya sekitar bulan ini. Itu sudah 10.000 benih itu ya? Itu. Itu nanti persiapan sudah saya kirim. Masing-masing jenis sayuran ini beda-beda harganya ya. Itu jenis Misalkan kol, ya. sapi ini beda-beda ya. Kalau cabai rawit, bangkul sama terong itu 150 per biji. 150 rupiah per biji. Nggih. Kalau cabai rawit besar keriting itu sekitar 200 per biji. 200 per biji. Iya, iya. Kalau seperti ini, cabai keriting ini usia berapa hari, bulan? Yang di depan ini sekitar umur 15 hari sampai 20 hari. 15 hari. Ini diambil oleh si pemesan itu kira-kira umur berapa hari? Ya sepantaran ini Mas. Ini, Oh, ini sudah siap sekitar untuk 20 dibawa hari. ya? 20 hari lah ini sudah dikirim dan sudah siap ditanam. Biasanya pengiriman itu 2 sampai 3 hari sebelum tanam. Jadi di sana penyesuaian suhu dulu Oh supaya begitu. kaku lah itu. Iya, iya. Aklimatisasi. Kemudian apakah ada satu kriteria bahwa ini layak untuk menjadi tanaman yang nanti akan ditanam di tempat yang pesen gitu, misalnya kualitasnya? Ya, kalau kualitas itu saya jaga. Itu kan dari kemarin dari pembibitan Mas. Itu. Dari benih gitu? Dari benih pembenihan itu pembenihan dia yang berkualitas. Misalnya ada salah satu bibit ini yang petani sudah mengenal. Itu kalau petani yang menanam itu sudah cocok, merasa bagus, ini saya pertahankan bibit itu. Oh, jadi begitu. kualitas saya jaga. Dan kalau sebelumnya mungkin membeli dari balai benih di pertanian itu kemudian ditangkarkan sendiri? Ya, udah Mas. Itu dari sana udah wujud bibit, saya tinggal nanam itu. Oh begitu. Ya, tinggal. Kalau itu lakunya sangat sulit sekali. Nanti belum pasti berhasil kalau itu bagus begitu. itu kalau penanganan sendiri. Berarti itu. sudah wujud gini ya, Ya. tapi kecil. Enggak. Eh? Benih OC Benih. itu. Oh, ya, iya. benih biji. Oh, benih Itu. biji. Ya, Berarti nggak bikin sendiri, cuman udah jadi gitu. ya. Ada tetangga itu belis. Wah, ini Belis ya? dewe biar murah. Belis itu, belis. Cabai rawit kecil. Ya. Wah, ini dewe gewineh akhirnya ditanam kur dhuwur tok ning wae ndak. Nggak berhasil. Nah, buahnya ada tapi sedikit sekali. Lain kalau dari pembibitan tuh buat kasih wah itu Kualitasnya sudah terjamin gitu ya. buahnya banyak sekali. Iya. Iya, Jadi iya. menjaga kualitas Jaga itu. kualitas itu. Kalau kita sebagai pembibitan, kalau petani puas merasa bagus, otomatis yang jalan ya merasa Karena kita senang lah itu. nanam sendiri pun dari benih itu dari bijinya Ya, itu biji, kadang ya. berbeda dengan yang apa namanya, Hasilnya nanti. dengan yang induknya apa jenengnya. Ya induk. Seperti kates lah, kates. Kates sih misalnya Kita nanam kates sendiri jinggo. bijinya itu Jinggo, tetap wah, beda nanti ya. dari pasarnya bagus. Nah, di rumah Bijinya nanti diambil bijinya sendiri. diambil, ditanam. Akhirnya kan lain buahnya. Seperti contohnya. Tetap beda. Kadang lebih kecil, rasanya ndak manis. Nah, itu kan lain. Kalau dari balai benih insya Allah terjaga. Ya, insya Allah terjaga. Ya, kayak kemarin itu kasusnya si Mas Alek itu makan apa, bijinya masuk kan malah jadinya kan lain itu kemarin. Lelegen itu loh, isi apa balai benih itu. Ayo lain. Iya, iya. Kemudian Mas Pak Giarto, ini
rata-rata apakah di satu bibit ini 150 atau nanti untuk tanaman yang beda juga beda harganya? Itu sama deh, seperti benih terong, tomat, cabai rawit, bangkol, kobis itu sama. Sama. Itu 150. Kemudian masa tanamnya sampai panen? Sampai panen kalau cabai rawit itu lain-lain Mas. Kalau di tempat saya yang dingin itu 1 sampai 5 bulan baru mulai metik. Oh gitu. Tapi kalau di daerah yang panas itu 3 bulan sudah masa panen yang cepat berarti. besar, itu lebih cepat, lebih cepat itu. Gitu. Tuh. Selisihnya mah 2 bulan setengah. Cabai, Itu seperti cabai termasuk keriting. Berarti ya mahal tapi nanam cabai. Ya. Perkembangannya Cabai, lebih melon. cepat. Ya, Anu di tempat yang agak hangat ya. agak hangat. Iya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, oh ya untuk Anda yang ingin melihat secara audiovisual bisa melihat di layanan streaming mtatv.net ataupun juga melalui aplikasi Android bisa download di Play Store aplikasi UCTV, nanti bisa lihat di dipilih MTA TV gitu, dan insya Allah Anda bisa melihat melalui gadget Anda. Kemudian kita memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0271 66 1749. Ya. 661749. Ya, ngelirik lali. Suara siaran lali. Jan. Kemudian telepon SMS di 081 393 89 Iya, ribu dengan beliau Bapak Giarto yang menyediakan benih-benih atau bibit-bibit tanaman seperti tomat, ada seledri, ada cabai rawit dan lain sebagainya. Atau ditanyakan saja apakah menyediakan benih ini. Nah, Request. ya itu. Kaya ora tau roh sing mbok nggo itu, Jan. Apa? Jam tangan nih. Oh, Iya. gitu. Ternyata. Iya. Kok wingi-wingi ora tau roh ngono ya lek. Betul. Batin kalau jane ini. Baru tadi. Kok kayak gitu ya dirembuk di sini loh ya. Enggak apa-apa. Iya. Ini Mas Sugiarto dalam menekuni usaha ini pasti ada suka dukanya. Mohon diutarakan dalam pembibitan ini. Perjuangan Mas Giarto juga menggunakan awalnya. pupuk kimia misalnya urea, TS, Ponska dan lain-lain. Apakah Bapak juga membuat atau menggunakan pupuk organik atau bahkan menggunakan produk pupuk cair? Apakah Bapak juga dibantu karyawan atau keluarga? Banyak Dari Mas, Pak ya. Kino Dinjeron Nogosari. Silahkan Pak Giarto. Oh ya, gini Pak, kalau dari pembibitan masalah suka dan dukanya itu pasti ada, kita berusaha. Semuanya ada. Semuanya ada itu pasti. Dalam pembibitan, yang pertama kalau kesannya kadang ada pemesan benih sudah dijaga nar ditandur, lah kadang betul tidak tumbuh itu, tidak tumbuh. Akhirnya kita akan Komplain. harus tidak tumbuh, kita harus mengulang lagi, modal benih lagi, otomatis modal double itu. Itu yang pertama. Yang keduanya kadang juga ada pemesan, akhirnya pada saat sekarang cabai kan harganya murah. Wah, Iya. pamputan Mas, Pak, nah ini regane cabai ra sido nandur. Nah, akhirnya kan kita Iya, tidak jadi ya. Padahal sudah pesan itu. Sudah besar, tinggal Sudah, tanam. maksudnya sudah pesan. Sudah pesan. Udah. Kadang kan harganya cabai rendah, wah khawatir kalau nanti harganya rendah. Itu juga ada yang kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah ya kadang yo orang lain ada yang pemesan itu. Dan juga dalam pembibitan tuh seperti bangkul, kopis, itu kadang dalam pembibitan sudah ada penyakitnya lodoh, leseng. Apa itu lodoh? Lodoh itu seperti penyakit jamur itu, Mas. Penyakit jamur. Baru tumbuh di polybag, daun 2-3, akhirnya daunnya coklat kuning, ambles batangnya meret, ambruk. Itu penyakitnya seperti itu. Ini kalau dari segi campuran pupuk tanahnya itu saya cuma pakai
tanah dan pupuk organik seperti pupuk kandang lah itu. Oh berarti organik ya, tanpa pupuk kimia ya? Enggak pakai kimia. Kalau dulu pakai kimia TS SP36, kandungannya fosfat 36 itu. Saya pakai itu, tapi akhirnya jarang. Saya beralihkan pakai organik sama tanah itu. Dan ternyata ketahanannya juga bagus ya? Ya, ketahanan alhamdulillah itu ya seperti ini. Dulu saya kasih TS itu masa-masa akan ditanam umur 20 hari, daunnya ternyata kuning rontok. Nah, saya perhatikan apa iki. Akhirnya saya TS, saya tidak pakai pupuk TS. Akhirnya ini ya bagus lah itu. Hijau. Tapi pakai pupuk SP yang tidak ngepasi yang bagus itu juga tanaman juga hijau bagus. Saya kurangi SP-nya 36 itu. Demikian Pak. Kalau basic toh. Dasar Pendidikan penjenengan apakah pertanian atau Mas? Kalau saya ya pendidikan enggak, saya cuma Nggak terkait, sampai SMP aja sudah. SMP pertanian ya. Jadi nggak ada hubungannya, tapi Bisa, apa ya? gitu. Ya. Terus ini belajar dari mana ini? Ini cuma pengalaman lah itu Mas. Dari pengalaman. Otodidak. Ya. Pengalaman kita, yang penting teori kadang kalah dengan praktek lah itu. Nggih, betul. Nah, itu kita praktekkan, ternyata ya kalau kita dengan sungguh niat nanti kita belajar lah bisa itu. Membutuhkan lahan yang luas nggak ini di rumah? Kalau di sebelah itu ya harus luas, masalahnya di beddingan. Penyimpanan ya. Beddingan, Beddingan ya. kan di Jereng terus. jarang dengan papan, kan nanti kan setelah tumbuh siap tanam kita alihkan kepada tepa. Tepa itu start isinya sekitar 600 sampai 630-70 itu dialihkan. Baik, kita masih buat kesempatan. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jono di Kadalungo. Kadalungo. Mau tanya harga per biji pohon cabai rawit berapa? Kenapa Bapak tidak jualan bakso saja? Apa maksudnya? Kenapa maksudnya? Pertanyaannya aneh ini, tidak ada Nggak hubungannya. nyambung itu pertanyaannya. Ya, Pak. tapi yang dijawab yang ini Sebagai aja. motivasi. Cabai rawit tadi berapa ini harga? Tadi 160. Cabai rawit ya 150 150 per biji. biji, per pohon, per tanaman, ya. Gitu ya? Kenapa Ya. tidak jualan Kenapa yang tidak jualan bakso? Jangan saja, Pak. Maksudnya yang tanya aja ya. Ya, kemudian mana ini? Bentar. Dari Wawan di Salatiga, mohon penjelasan lebih lanjut mengenai cara penanganan sebelum dan sesudahnya terhadap pohon mangga yang ditanam di tanah saat sudah setinggi sekitar 1 meter. Ini sepertinya pas kalau ditanyakan hari Senin ya. Senin jam Senin 1 jam siang. 1 siang bersama Iya. Insinyur Triyono begitu. Ini Apakah Pak Giarto juga ingin menjawab pertanyaan ini? Nah, itu yang Ini penanganan sebelum Mangga. dan sesudah terhadap pohon mangga. kalau dari petani yang pakai itu tanaman mangga, kebanyakan yang dipakai adalah pakai NPK, pupuk NPK dan sama TS, itu biasanya di situ. Itu untuk masa pertumbuhan. Tapi pemupukannya biasanya jangan sampai didekatkan pada pohon. Itu daun mangga itu sampai di mana? Itu nanti bawahnya daun itu, akar itu sampai di gitu. situ. Terjauh ya? Penyerapannya gitu. daun Jangan yang kok paling di terjauh. dan ini cocok kali ilmu jangan kok Patri. jangan dikasihkan pada pohonnya. Iya. Nah, kalau kita Panas. wah ini biar cepat masuk nyedotnya. pohon penyedot. Nah, itu kan tidak kuat akarnya. Nggak sampai. Beliau ini mendengar Ya. Pak Triyono. Begitu, Pak. Betul. Mungkin. Apa Daun benar begitu? Ya Kadang- kebanyakan dalam praktek di lapangan seperti itulah. Oh iya. Daun terjauh lingkaran gitu tuh, Pak. Ya, seperti pohon besar tuh. Sarujuk nih. Radius, Pak. radius. Ya, seperti pohon mangga atau durian yang besar. Biasanya petani itu membeli pupuk, itu saya arahkan kepada situ. Nggak kok, Iya. wah tak kok yang wet ben biar dan mas mangan. Mati, panas. Wet itu kan malah rak pangan Bu, yang akar kecil yang makan kan di bawah pohonnya, Iya, bawah iya. daun itu penyiraman seperti itu. Kalau acara Mitra Tani berarti Pak Giarto sering mendengarkan, Pak? Nah,
jarang. Kadang sibuk masalah. Iya. Batasnya sibuk. Ada baiknya mendengarkan begitu. Iya. Prakteknya penjenengan sesuai dengan teorinya Iya. di Mitra Tani Iya. Pak Insinyur Triyono. Sama, Oh, iya. ya kadang kalau lah, kadang sok pas Iya. tahu jam. Satu. Ya, jam Ah, satu. nggih. Baik, kita masih nantikan untuk pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk kalau tanaman buah seperti mangga itu apakah juga menyediakan bibitnya? Kalau mangga enggak mas, itu enggak menyediakan tuh, enggak ada. Buah-buah yang besar gitu nggak ada Enggak yang menyediakan. durian gitu. Durian enggak. Iya, Tapi sebelah ada itu. Pasar Oh. ada di kios itu sebelahnya juga ada. Gitu. Ya. Jadi untuk Durian apa? Anu, Kebumen kan durian apa? bawor. Wah, Pernah dengar, Pak? baru kali ini. Baru kali. Saya kira wah itu Baru kali ini. Wah, Kalau di sana kan kebanyakan durian Petro. Itu yang banner tunek. Kalau durian Bawor. Bawor itu itu baru saya- kali ini. kalau tidak salah, bawor itu kalau bagong dibahsakan Sunda itu jadinya bawor. Itu bagong itu. Itu. Oh, Kebumen mungkin Sunda ya. Ya, tidak dekat ngapa-ngapain kalian mungkin ya. Itu mungkin Kemudian dari Sunda. Nah, gitu. ya, ini pertanyaan berikutnya. Kalau pohon durian supaya berbuah banyak bagaimana caranya? Wah. Ini juga sepertinya pasti Pak Tri saja ya. Ini. Nggih. Oke. Terus penanganan dalam masa 1 sampai 20 hari ini apakah setiap hari dipupuk atau di mana disirami? Kalau pupuk enggak mas, cuma tertentu tanaman yang tertentu. Misalnya pertumbuhan agak lambat tuh saya kasih pupuk sedikit. Apa itu? Tapi Tumbuhan apa itu? kadang kan benih itu dari kecil, kadang pertumbuhannya agak Oh, gitu. lamban. Nah, itu perlu ada saya kasih pupuk air. Kalau penyiraman itu tiap hari lah, tapi sedikit sore itu ada yang menyirami. Semprot. Dan itu tidak juga harus airnya sampai mampek-mampek gitu, Enggak. ya? Cuma yang penting tanahnya terus gitu, Mas. Terus Basah. basah. Iya. Nah, tadi kalau pengisian tanah berapa kan itu ada ibu-ibu itu sekitar 10 orang lah, 10 orang sampai 12 orang. Itu yang mengisi benih. Begitu ya. Iya. Untuk yang Pernah dapat order berapa terbesar berapa ribu? Itu satu orang pernah ada itu 18.000 Apa tuh? Ini apa? cabai keriting. 18.000. 18.000. Terus kemudian untuk saat ini kalau order di tempatnya Pak Giarto itu Berapa? apakah bisa sampai di tempat jauh gitu misalnya di luar kota? Oh, bisa. Luar Itu Jawa. yang saya katakan pemesan Bapak kalau 1 tahun 1 musim sekali itu tempatnya di Rembang. Rembang. Ya. Udah kulino itu. Itu di Rembang. Itu Kalau di lebih jauh lagi misalnya Jawa Barat gitu gimana? belum itu. Sampai Tapi jauh ya di Rembang. Umpama ada order gimana? Kalau sangat jauh sekali kan Enggak. nanti tanamnya sampai di sana itu Oh iya. masih iya. kuat enggak? Faktor itu juga faktornya ya. itu. Di Rembang itu aja saya berangkat dari rumah sekitar jam 11 malam sampai di sana sekitar jam 7 lah, 7 pagi. Oh, gitu. Itu perjalanan mobil cuma jalan sekitar 40 itu paling banter. Oh, gitu. Itu pakai bak terbuka atau tertutup? Bak terbuka. Ya. Adem. Kadang kalau pagi misalnya siang pengiriman itu rawan akhirnya cabai ini kan layu Iya, kena. Kalau mengantisipasi itu gimana tadi Mas? Pesen lelah buahnya harga murah nggak jadi itu? Nah, seperti itu Resiko. memang ya resikonya. Resiko. Nah, resikonya Atau pembelian enggak? gitu. Tapi jarang yang itu Jarang ada gitu. tapi jarang sekali. Enggak ada. Jarang. Kemudian ada pertanyaan dari Anggita. Mohon maaf lahir batin, Kak Tommy tidak ada ini, Kak Janto, Kak Ali, untuk semuanya saja. Saya mau tanya bagaimana jawaban atau saran nasihat caranya untuk menjadi pengusaha bibit Bibit. yang susah seperti Pak Giarto ini. Ya, yang pertama
tempatnya yang penting ada, tempat lahan ada, dan juga tanah yang kita persiapkan atau alat-alatnya seperti kalau kita usaha tanah, polybag, bibit itu harus siap itu, tempat dan lahan itu harus siap. Nah, setelah itu ya kita tinggal melakukan mengisi. Kita usaha dengan sungguh-sungguh lah itu, tempat harus ada itu. Gitu. Itu saja, dan kesungguhan dalam usaha itu harus selalu ditekankan. Ya, memang kalau kita pembibitan ini kadang tidak begitu langsung, wah kita buat usaha pembibitan besok langsung laku, enggak. Ini membutuhkan waktu yang lama gitulah. Kalau kita ada teman kenal ya, kita otomatis peluang untuk pemasaran kan lebih besar. Siaran di radio, ya pemasaran. Pemasaran pada malam hari ini. Oh iya, mungkin bisa disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi sehingga ada saudara kita yang mau Bisa order begitu. Oh iya. Nomornya berapa Pak Gierto? 081 081 393 393 119 119 993. 993 gitu. Itu. Nomornya Pak Gierto saya ulang di 081 393 119 993. Mungkin nanti kalau bagi Anda yang ingin membutuhkan mungkin untuk Anda bisa Jangan, Pak. Ada. begitu. Dan dulu awal mula Pak Gierto ini mencoba berusaha ini itu dari hari pertama, kemudian sampai berapa waktunya mulai ada order itu Pak? Pemesan. Ada pembeli. Karena pasti belum tahu semuanya, belum langsung tahu kalau Bapak menyediakan bibit gitu. Ya, itu awalnya kami kan belum bikin sendiri, itu pesan sama teman. Itu di kios saya kasih menyediakan bibit siap tanam itu. Akhirnya ada pemesan, itu saya pesankan pada teman dulu. Akhir lain kali ada orang Pertama calo dulu. baru tuh, Mas, saya pesan bibit ini ngurusin nandur kayak no way. Ya, akhirnya saya tunggu tuh kita buatkan langsung gitu. Kan kalau saya hubungan dengan petani langsung Mas, karena saya kan di bidang pertanian. Saya jualan pupuk dan obatan kan tiap hari kita berhadapan dengan petani gitu. Manggan gitu. Saya ngerasanya bibit lo nggak lho Pak. Ya itu kan saya sudah menyediakan bibit yang masih PPK itu. Jadi ada yang pemesan langsung gitu. Jadi sebelum tanaman ini laku memang sudah ada usaha sebelumnya ya. Jadi pupuk tadi ya. Ya. Gitu. Tapi berjalannya waktu sambil diberikan plakat atau tulisan tentang menyediakan bibit siap tanam, ya. Akhirnya petani sudah pada tahu gitu. Dan itu ketok tular begitu ya. Insyaallah ya. Gitu. Usahanya namanya apa waktu itu? Atau sampai sekarang ada? Kalau kiosnya namanya adalah Subur Tani. Subur Tani ya. Subur Tani. Matese itu tempatnya. Iya, Subur Tani Matese. Subur Tani Matese. Ya. Kiosnya di Matese berarti? Iya, di Matese. Kemudian Mas tadi aplikasi di Play Store MTA FM apa MTA TV? MTA TV ada, MTA FM ada ya. Kalau mau lihat MTA TV itu ambilnya Play Store namanya UCTV aplikasinya. Kemudian kalau untuk MTA FM bisa langsung MTA FM gitu aja radionya. Kemudian alamat rumah Pak Gierto dengan Majelis Cabang Argoyoso sebelah mana Pak? Pak RT kapan mandu acara mat-matan lagi? Pak Ari di Watai pabrik roti 3 berlian. Mana itu? Pak Sis ini ya? Pak Ari. Di Wetan kali ya? Pak. Mas Eko.
Oh, yang tadi kesini. Ari. Iya toh. Sekarang namanya Ari ya. Iya, iya. Pak Eko yang Berubah. pakai kacamata. Oh, Pak Eko yang pakai kacamata itu ya? Iya, Pak. Yang mana ya, Pak Eko yang pakai kacamata itu ya? Oh, Eko. Eko Arianto. Eko itu. Oh, Eko Arianto. Eko itu. Sing- yang sering di belakangnya Mas Alek itu, kadang-kadang jalan-jalan itu. Beda. Iya ya. Oh. Iya. Kok kita belum kenal ya? Oh. Padahal kita sering di sana kok kita belum tahu beliau ya. Iya, iya, Ya, iya. besok kita Besok tapain. coba kita ya, tapain. ya. Besok ya Apakah Mas ya. benar? Mas Giarto. Ya, ya. Ya. Kemudian ini cabang Ngargoyosonya ini anu di sebelah mananya dengan cap majelis di Ngargoyoso? Sebelah timur Mas. Berapa jauh atau berapa rumah atau berapa? Nah, kalau perjalanan ya sekitar seperempat jam sampai setengah jam. Karena Oh, naik, gitu. karena naik. Karena naik. Oh, arah Sukoh itu? Enggak. Bukan. 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 Oh. Dari majelis Majelisnya tuh belum paham bener mana ya. Saya juga belum tahu kalau Iya Mas. sih. Jadi saya ngarah pertigaan Sukoh Jumok ini Sebelumnya, majelisnya mananya sebelumnya. majelisnya? itu Dari barat. ambil kiri. Ambil Ambil kiri, kiri. maju, dan nanti ada papan nama Subur Tani, saya kasih Plakat ya? plakat tuh, panah masuk. Arah Candi Cetho, Arah arah Candi Candi Cetho. Cetho. Dari majelis ke rumah itu sekitar seperempat jam itu Ya, ya? seberapa jam lah. Itu karena naik ya? Karena naik. Kalau pas turun itu berarti lebih cepat lagi. Lebih Iya. kencang lagi. Oh. Mungkin enggak nyampe seberapa jam. Gelundung. Ye, kita sampaikan kepada Bapak Kalau yang bertanya. misalkan ini kan kebanyakan pemesannya di daerah Ngargoyoso kan tempatnya kan dingin, Pak. Iya. Nah, misalkan kalau di daerah Solo dan sekitarnya itu gimana ini, Pak? Bisa aja. Bisa. Kalau ada tanah itu bisa. Seperti contohnya di Boyolali, tempatnya di mana Mas? Mungkin kapal terbang itu, bandara ya, Ya. itu bagus Iya. ya, itu daerah juga Sinton dari mungkin, dari daerah- kami. apa itu, Bu, sebetulnya? Cabai rawit itu. Oh. Cabai tampar. Cabai tampar itu yang gimana? Cabai tampar yang kecil, panjang kecil tapi rodok melengkung keriting itu Mas. Itu cabai tampar. Dan sewa HP-nya jangan betul. Oh, Tapi HP. ngambil dulu. Ada yang Buat telepon beli sini, awal. bawa sini. Dah ketar dah. Ye, baik kita buka lagi untuk SMS. Tanya Mas, benih-benih yang digunakan belinya dari mana? Mereknya apa? Kok ada merek ya? Dari Sarjito Karanganyar. Benih, oh ya ada mereknya. Ada mereknya? Ada. toh? Ada. Oh, saya mah nggak ngerti nih. Lah, Kalau sponsor nggak ya? benih-benih itu dari ya Pemerintah langsung dari pembibitan. Contohnya dari Balai Pertanian produk, gitu? ya pertanian dari OR Oriental itu saya ambil 42 OR 42 itu tampar gitu. Juga dari Siminis itu TM 99 itu ada macam-macam jenis itu. Iya. Sama TM 88 Santo Getter itu juga ada sampai besar. Itu kalau terong dari panah merah itu Mustang, terong Mustang itu. Ungu, Mustang. Kayak mobil aja ini. Iya. Rawit itu dari Kencana dari OR. Insya Allah kalau dari kami bibit itu semua dari pembibitan, enggak kok dari misalnya kok dicatat biar untuk murah untuk badi, enggak. Insya Allah saya usahakan dari kemasan semua, dari produk-produk perusahaan semua. Ya kalau badi ya tetap harus ada untungnya. Iya. Kalau enggak ya musuh senandur ke berang-berang dino gitu. Asalnya kan kita menjaga kualitas. Ya, Kalau petani itu puas, kami juga Senang, puas, ya, senang iya, gitu iya, lah. gitu. Kalau petani berhasil, otomatis keberhasilan petani juga keberhasilan kami gitu. Iya. Betul. Karena nanti kan jadi lenggana. Ya, kalau petani nanam bagus, otomatis kan beli pupuk obat juga semangat. Kalau Ya. bahan bagus kan Oh, dia pupuk senang juga, gitu. gitu. Kaitannya jual Otomatis pupuk kalau juga. dia nanam bibit dari kami, hasilnya bagus, otomatis lain kali kalau kan menanam kan, wah aku tak nandur ngene bibitnya ngene Mas Giar, Pak Giar, Mas Giar, wah Mas bibitnya Giar. bagus, otomatis kan ya juga kualitas gitu. Iya.
Panggilannya Pak Giar. Biar Mas Giar. Oh, Mas Giar. Ya. Oh, belinya di tempatnya Mas Giar toh? Iya, gitu loh. Oh, bagus ya tadi. Giar anggota kok. Lah iya. Oh. Belinya di Mas Alek toh, ya? Mas Giar toh. Gitu loh maksudnya. Iya, iya. Kalau seperti belakang itu bisa ditanamnya apa ya? itu bisa nanti dikasih pot-pot itu Oh, depan gitu. bisa. Kebanyakan Wah, kalau rak sekarang gitu, kan nggih. Nanti ditulis titik. wah, Nggak ada itu tuh, ada pagar, titik ya? di pagar. Oh, gitu. Ya paling itu nanti Mas Marno itu pengen. Sama Pak Parno toh. Iya. Kalau petani sekarang kebanyakan untuk memanfaatkan lahan pakai polybag hitam gitu loh, Mas. Oh iya iya iya. Itu ukuran polybag. kebanyakan ukuran 35 atau 40 di halaman rumah itu kan dikasih ini. Ada yang beli 20 biji terong, 20 biji belis, dilengkapi dikasih pot polybag itu. Dan juga bisa sampai ya nanti berbuah gitu bisa ya. Ya bisa. Kadang untuk kebutuhan sehari sudah tidak beli ke pasar, sudah Oh, di halaman sudah Terong siap. ya, ada terong. Ya, Ya, itu. tertarik nih sama terong. Apotek hidup. Apotek. Iya. Ini sayuran hidup. Sayuran hidup, Wah. apotek hidup sih. Apotek Iya. jahe. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih kami berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya pada narasumber kita, Bapak Giarto yang berasal dari Ngringin, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar. Dan selama ini yang bukan paling mendukung, maksudnya yang mengawali membantu itu dari keluarga atau sudah bareng-bareng yuk kita gitu. Awalnya kita kan tidak mungkin begitu langsung cepat banyak, Mas. Itu dari keluarga. Dari keluarga. Utamanya kakak. Yang kakak sama ya bujo lah gitu, bujo. Nah, itu kan sedikit dibantu dari kakak, akhirnya kan ada pemesan yang banyak, akhirnya tenaga tidak mencukupi. Akhirnya teman-teman atau tetangga lah itu yang mau kita jauh, kita suruh untuk membantu gitu. Berapa karyawan, Mas? Itu ada sekitar 12. 12. Iya, 12 karyawan. 12. Yang setiap hari selalu Iya, selalu aktif gitu. aktif, ya. Dan untuk putra-putranya apakah juga membantu? Oh, usia putra-putranya? Masih kecil. Masih kecil. Yang anak pertama laki-laki baru kelas 2 SMP, Udah SMP kemudian. yang nomor 2 kelas 5, nomor 3 itu kelas 1 SD, Iya. yang nomor 4 16 bulan. Oh. Putih ayu kok. Tadi di sini loh. Oh. Di narasumber itu juga itu. empat-empatnya di Iya, sini, Pak? 5. Yang satu Oh. di SMP Ngomolong. Oh, ini anu ya. Ya, Asrama. kelas Ya, itu 2 tadi ya. sama dia. Ini ibu melihat apa enggak ya? Melihat Tadi mungkin. di setel apa enggak ya? Teleponnya di luar. Kalau nggak ketiduran. Capek ya. Iya. Untuk apa? Di tempat lingkungan Bapak itu apakah Bapak satu-satunya? Kalau di lingkungan kami dulu hanya saya sendiri, Untuk usaha ya? tapi belakang ini ada tambah 1 orang gitu. Ada yang bikin gitu. Dan itu juga saya kira pasti ada rasa berkompetisi seperti itu. Dan apakah di sana juga tidak ada persaingan atau mungkin justru semakin bisa saling membantu ketika milik Bapak sudah menipis stoknya, mungkin diambilkan dulu tempatnya yang temannya. Ya seperti itu saya kira. Itu kadang saya habis, itu bibitnya sana ada, saya ambil dari situ. Atau kebalikannya ya, juga ya? Ya itu bersama. Yang penting bibitnya kualitasnya sama. Iya. Gitu. Dan untuk harga juga saya kira juga Harga sama ya. Sama. Karena sudah pasti biar beli sini Bersaing sana, ya, sana, sana. bersaing dah, Ya, insyaallah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Maaf, tanah untuk bibit itu pembuatan bibit itu tanah yang bagaimana? Ini dari Anggita tadi. Tanahnya. Tanahnya yang Kalau gimana? tanah yang bagus kalau ada itu dari nek ngen Mas, Iya. ngaran sorpring lah. Nah, sorpring. di pohon pring itu bawahnya itu tanahnya biasanya Gembur agak banget gembur, ya. itu iya. agak gembur. Udah banyak Itu cacing. buat untuk
tampaan ini penjemian itu bagus itu. Ya. Tapi kalau tanah liat lempung biasanya kalau nanti airnya tidak cukup muatos. Iya. Itu. Kadang kalau akan ditanam nanti dari tanah liat ke tanah yang gembur, kadang tanaman itu akan ada penyesuaian tidak bagus itu. Itu masalah perubahan tanah itu. Tapi yang bagus insya Allah kalau dari kami itu ambil ya dari sorpring lah itu enggak. Itu tanahnya lebih gembur. Masih banyak itu. Gembur sekali. Gitu. Jadi kalau kering pun nggak ngeras ya. Gembur malah gembur. Iya, Mawur. Kalau di sini ambilnya tanah itu di bawah gazebo itu ya. Gazebonya ya. kan kering. Mawur. Iya. Kalau sorpringnya sudah habis mau disor apa itu? Ya kalau ada itu yang lebih bagus. Tapi yang penting tanahnya gembur lah. Gembur itu. ya. Gembur. Gitu. Cuma yang kalau ada yang lebih bagus itu Sorpring. Sorpring itu bawah pohon bambu ya, Bambu, kawan-kawan. Ya. Pring itu aslinya bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya bambu. Bahasa Inggrisnya juga bambu. O-nya 2. Ya. Bambu. Bambu. Ya. Ya. Terus untuk saat ini paling jauh tadi Rembang ya. Iya. Terus untuk kalangan lingkungan sendiri di sana juga ada yang membutuhkan langsung di Sebagian besar malah sebagian besar ya. itu tetangga lah mas, tetangga Malah. desa itu banyak. Akhirnya yang ambil dari kami. Gitu. Awalnya dulu ya jauh, tapi ada salah 1-2 orang yang ambil dari kami. Kok buahnya bagus, buahnya ya bagus, kualitasnya kok bagus. Akhirnya kan tahu apa iya apik. Akhirnya lama-lama tahu ambil dari Mas Giar kami. wae. Gitu. Sekian apik ya. Malah yang sebagian besar tahu. Ye, kita buka lagi untuk SMS berikutnya. Pengen apa Pak Gong? Ini Aku tahu. Ada yang tanya ini agak ini. Mas Janto, TV nopo to sing saged nyetel jenengan teng Magetan? Nah, ini ku mau ya. Nah, itu tadi. Android. UCTV ya. CCTV. Pakai ini Android Install. Anda. Jadi Android itu apa ya? HP ya. HP. HP-an. Hah? Jonan. Ah, iya. UCTV-nya itu. Betul. Itu loh. Bagus nih. Dia- UCTV itu U SEE. membaca dalam Bahasa tulisan Inggris. ya. U SEE TV. TV. Oh. TV. SEE TV. Nah, gitu. Ya, Itu kalau TV. dibaca UCTV gitu. Baik. Itu bisa di Magetan, bisa di tempat lain juga bisa insya Allah. Nggih. Itu. Nggih. Kemudian selama ini untuk penyakit yang sering melanda pembibitan ini apakah ada juga? Ada seperti yang di depan tadi. Mas. Tadi Ada lodoh. Lodoh Ya, yang kalau keseng. seperti tanaman bangkol, kobis itu lodoh. Kalau itu penyakit tapi dari jamur diserang dari jamur. Kalau hama? Kalau Ada juga? hama seperti cabai besar, cabai keriting atau cabai rawit itu penyakitnya seperti keriting, Mas. Keriting. Gimana? Kalau daunnya? ini trip Trip itu apa? kalau dari untuk pertanian itu sudah tahu daunnya itu benar pertumbuhannya itu bagus, ledung itu keriting. Akhirnya daunnya gitu. mengkeret nyelot Iya, kecil. iya. Itulah itu trip. Kalau kita lihat dari mata biasanya tidak kelihatan, tapi kalau di Tapi ada mikroskop hewannya ya. nanti ada hewannya kecil itu. Itu kita harus diobati dengan insektisida. Itu biasa kita pakai itu seperti bahan aktifnya abamectin. Itu saya kasih itu nanti bisa. Gitu. Ya. Jadi karena Mas Giar. Giar ini juga menyediakan pupuk dan paham betul untuk penanganan benih ini. Jadi kalaupun ada daun ngeluntung itu sudah dikasih
obatnya, biasanya penawarnya. dikasih obat itu. Jadi itu menjawab mudah itu Jan. Obatnya apa Mas Giar? Iki lho, iki. Tuku ngendi? Anggonku. Ono. Ya bagus itu. Awalnya kan solusi. toko dulu Pak. Nah, Iya. Baru itu. Ini juga ada yang bertanya dari Agus Belali. Kalau buat bibit seledri apanya? Loh, Maksudnya? Maksudnya gimana maksudnya ini? itu Apanya? mungkin dari bibitnya bagaimana Oh, itu. begitu. Dari apanya? Ya, Dari apanya. Itu Dari kalau apa sih? ledri itu kan Tidak ada bijinya ya? ada bijinya ada. Oh, deh. Seperti kalau tuh bibit wortel. Oh, wortel ya. Kalau tumo nek untuk ada seperti tumo kecil-kecil sekali. Oh, gitu. Nah itu kita tabur dulu sebar dengan Iya. lahan itu kurang lebih 30 sampai 45 hari itu baru akan tumbuh kelihatan besar. Nah, setelah itu baru pemindahan. Nah, itu nah, biasanya 45 hari itu baru dikepel Mas. Kalau enggak itu dikasih polybag. Nah, setelah itu sekitar 10 sampai 20 hari itu baru kita pindah ke lahan. Itu tumo tadi sebesar apa Kecil ya? sekali Mas. Nggak kelihatan ya? Cuma cilik-cilik no. Kayak Kayak isi talok itu? ya sepertilah kecil besar sedikit tapi hitam sawi tapi kok ada rambutnya lah gitu. Kecil sekali gitu. Iya. Tapi juga bisa kalau dulu sebelum ada pembibitan itu kan ledri ada anake. Jawa Tengah dan anak itu kita sempel. Iya. Cara Jawa disempel. Itu kita pindah itu juga bisa pakai seperti itu. udah tumbuh. Itu. Ya. Anaknya itu ya. Tapi kualitas Seperti pisang masnya, juga ya, begitu ya. masnya. Tapi kualitasnya atau pertemuannya ya beda. Tapi kebanyakan sekarang ya beli seperti biji itulah kita tambah dulu. Itu kita semai dulu. Tapi kadang-kadang saya tidak beli bibit itu dikasih ledri bakso. Ada yang tidak suka loh kemanggicing. Gimana? Kemudian ini dari Sarjito di Karanganyar tanya Mas, kalau 18.000 polybag itu kira-kira membutuhkan tanah berapa kintal? Apa lama-lama tanah di kebun tidak habis atau berubah jadi kolam? Ya. Silakan dijawab. Ya memang benar tuh Pak. Oh gitu. Aku dengan lahan saya dengan Tegal. Malah jadi jurangan lah. Karena tiap hari diambil itu. Iya. Tapi sekarang kami ada Metode kolam baru ini. gitu ya. nah itu ada yang mengirim kita seperti pasir itu lah. Oh, Nah, gitu. kita pesan kepada seorang supaya dikirimnya satu red tanah itu Euro lagi. harga 200.000 itu Tapi tidak tanah liat ya? Iya. enggak itu dua red tanah itu untuk penyemaian sekitar 60 pack itu 60 berarti sekitar 120.000 itu 120.000 Dikit ya. rupiah. Dua red ya? Itu 2 red yang paling banyak ya sekitar itulah untung sekitar kok satu pack itu 2000 ya 60 pack gitu. Gitu. Saya bingung ya Mas. 120.000 Dua red, ya, jadinya 120.000 Polybag. polybag. Kecil gini ya ya, memang Ini tanahnya gini agak ya. boros itu pada dikecilkan untuk Iya. Sama nyedak botol itu, lemahnya juga lumayan growong banyak. gitu. Iya. Tapi itu kan beli juga itu. Ya, tapi Iya. kalau nggak beli Untuk habis itu. kan itu mau malah tadi jugangan jeruk Iya. Ada pertanyaan? Oh, ini dari teman kita. Oh, tapi ini tidak tentang pertanyaan bersama Pak Giar. Kita masih berikan kesempatan. Masih ada waktu sekitar setengah jam lagi nggak tuntas acara ini, masih bersama narasumber kita Mas Giar dari Ngeringin Girimulyo Ngargoyoso Karanganyar. Kalau Mas Giar misalkan Gimana? bibitnya ini
udah laku tapi sisa banyak gitu. Iya. Itu bingung sendiri atau gimana itu jalan keluarnya? Kadang gini Mas, ya insya Allah kalau akhir ini itu enggak nyampe gitu orang sampai sisa enggak nyampe sisa, paling sisa cuma satu tepak sekitar 600 sampai 1000 lah itu. Atau yang enggak jadi tadi misalkan enggak jadi tadi keluarnya gimana? Ya alhamdulillah ada orang yang memesan ya itu dari Allah aja rezeki yang mengatur itu alhamdulillah. Tapi juga ada yang kemarin tuh sampai pokoknya satu tepak paling ya sekitar 600 biji lah itu sampai ngungkrok tinggi wah ono sik petan Mbah. Lah iki lombok enak ngono wis kasek kembang ya Mas. Wah nggih Pak niku kula ingu niku. Kok nek metik sak tepak lho ya. Tapi enggak sampai banyak itu. Nah, sekarang itu alhamdulillah. Kalau seledri mungkin masih bisa dipakai sendiri ya, jalan sisa gitu. Bisa buat bakso, buat sop, tapi ya. Kalau kemangi nggak ada ya? Kemangi nggak ada tuh Mas, tapi di depan rumah ada itu. Oh, malah tinggal petik. Oh iya. Ye. Terus untuk setiap hari itu pengiriman ada berapa armada untuk mengirim ke pelanggan? Itu selalu ada setiap hari. Ya kita bawa ke kios sekarang udah ada tiap hari kita bawa ke kios. Berarti sudah ada kios-kios yang harus di stok gitu. Ya, sama kios tempat sendiri itu pengiriman tiap hari bawa. Insya Allah ada. Tapi tiap hari kan ada pembelinya. Kadang petani ada yang 200, kadang ada yang 100, kadang ada yang langsung 2000, ada 1500 itu. Juga ada yang pesan ya seperti kasih di polybag tadi, misalnya ada wah ini genep ono Mas warna sak ono nih bibit untuk depan lah itu seperti itu. Stok insya Allah kalau itu tiap hari insya Allah ada. Tadi di stok di kios itu kiosnya Pak Giar sendiri. Ya bersama dengan Bapak Sunarjo itu. Oh tapi Pak Anu juga milik punya sendiri. Ya kios. itu. Oh berarti kios itu tidak jadi satu dengan rumah ya? Enggak, jauh itu. Itu sekitar 15 kilo. Dari rumah 15 kilo. Iya. Yang subur tani tadi? Bukan? Ya, subur tani tadi. Ya. Kan kiosnya subur tani dan pembibitan kami juga beri nama subur tani. 15 kilo, jauh ya? Di Mentes ya? Sekitar 15 kilo. Di kota? Ya pas kota ini lah Mas, pertengahan pasar dengan pertigaan Bangjo tengah-tengah. Sebelahnya Apotek Salma. Bangjo ke utara? Ya, ke utara. Bangjo itu tuh? Bangjo Mates dong. Masa Bangjo Kendel? Nggak ada dong Bangjonya. Gih. Nah. Sajar aku kono mlebu wae maca ra wis suwe. Ternyata kalau yang dikembangkan di rumah sekarang kira-kira ada berapa item, Pak? Ada berapa jenis sayuran? Ya seperti mana tadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cuma 7 macam nggih. Tapi 7 sampai 8 macam. Berarti ada di sini semua. Yang belum ada di sini ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ada, insya Allah ada. Udah semuanya. Semuanya ya, berarti yang di rumah juga ada. Timun semongko itu biasa ada juga petani yang pesan, wah aku gawe Mas timun. Oh itu pesanan khusus. Kalau yang stok setiap hari adanya ini. Ya, kalau timun kan masalahnya gini Mas, itu kan sangat cepat sekali pertumbuhannya. Kalau cabai terong itu kan sampai 20 hari baru tanam. Kalau seperti semongko, timun itu 1 minggu sudah berani kita tanam. Nah, 2 hari, 3 hari sudah mulai tumbuh, mungkin 1 minggu sudah mulai tanam. Itu juga dari biji ya? Ya, terlalu cepat. Tidak pemesanan itu kan nanti muspro ya? Muspro gitu. Terlalu banyak ruginya. Seledri tomat sawahan jangan agak panjang. Gitu.
Dele itu nggak ada ya. Dele Polowijo. Ya, iya timun ya palawija. Iya. Kemudian selama ini jalan usaha-usaha dari Pak Giar ini, apakah Bapak juga mengembangkan usaha untuk ada perkebunan atau mungkin lahan untuk dipakai bukan sebagai penyemaian benih, tapi untuk ditanam misalnya untuk khusus tanaman cabai apa yang lain itu? Tidak. Dulu ada, tapi sekarang karena kadang ya tenaga itu kalau kita nanam tidak kita tangani sendiri, kadang orang marem lah dulu itu. Karena saya kasih Hasilnya. salah itu Mas. Oh, salah. Kemarin nafar ke Temanggung itu kan ada kegiatan Pondok. nafar, nonton ada salah pondok. Akhirnya kan kepengin itu. Akhirnya saya pulang beli itu, saya kasih bibit salah itu. Jadi Sudah jadi itu. Tapi ini baru masa-masa mulai kembang ya, muncul gitu. berapa bulan ini? Itu sudah 3 tahun Mas. Masalah kan hawanya dingin. Kalau di sana, wah ini umur berapa Pak? Ini 2,5 tahun. Loh kan gede Pak. Akhirnya Pak pengen kan loh. Ini 2,5 tahun Pak orang kembang. Kayak kembang orang kok aku kan. Wah. Arep tak babati wah gimana wah akhirnya saya tunggu-tunggu saya sedikit kan enggak mulai kembang wah ini baru Berapa pohon, Pak? saya coba 500 biji dulu 500 banyak. pohon itu. Harus untuk mencoba lah gitu. Itu sudah dingin lambat ya. Ya. Agak lamban. Temanggung Dan itu cuaca. dingin enggak? Dingin, Pak. Dingin ya. Ada dingin, agak dingin. Lumayan lah ya. Kenyataannya seperti itu. Nggih. Temanggung kan gue ereng-ereng kan. Ya lumayan lah. Yeah. Kemudian masih ada pertanyaan lagi. Ya. Tanah yang bagaimana untuk menanam tomat, sawi, cabai, terong dan lain-lain. Apakah sama tanahnya dengan tanah yang seperti tanah menanam tomat tadi? Itu. Jadi harus semuanya misor pring semuanya. Enggak, cuma juga ada Mas. Itu cuma kalau yang bagus seperti itu kan. Misalnya ada tanah yang penting gembur tadi. Nah, yang penting gembur, nanti dikasih pupuk organik pupuk kandang. Itu kalau ada pakai TS ya sedikit lah itu. Itu udah insyaallah bisa gitu. Tapi pupuk kandang jangan terlalu banyak sekali. Biasanya kalau pupuk kandang yang terlalu banyak itu kasusnya seperti kubis lodoh. Panas. Kadang tumbuh, setelah tumbuh nanti lesung, alum itu. Pupuk kandangnya yang gimana itu? Kalau kami pupuk kandang Langsung sudah dari jadi. kandang, udah difermentasi belum? Kalau kami pakai yang sudah jadi, Mas. Dari kemasan 40-an kilo. Oh, sudah itu jadi kompos. Sudah jadi kompos itu. Terus saya pakai seperti itu. Nah, pupuk kandang pakai kotoran hewan yang kita itu sudah lembut sudah lama. Kenal lah memang benar-benar dari kandang Ya. nggak difermentasi memang malah panas Nggih, mematikan. mematikan. Insya Allah, nah sudah lembut seperti jadi tanahnya enggak. Tapi yang penting jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyaknya pupuk kandang biasanya kan unsur N-nya terlalu tinggi. Akhirnya kan reseng itu. Unsur N. Unsur N. N-nya terlalu tinggi. Gitu. Nggih, Mas. Ya, nitrogen kalau tidak salah itu. Nah, itu. Unsur hara. Ya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana cara menumbuhkan biji buah apel. Pernah coba ini? Apel. Insya Allah belum pernah itu. Belum pernah ya. Belum pernah itu. Ada yang bertanya ini. Insya Allah belum pernah ya. Belum pernah. Belum pernah. Ada rencana? Enggak ada. Enggak ada yang pesanan. Insya Allah nggak ada. Nyangkok malah lebih cepat itu. Cangkol lebih cepat berbuah Tapi ya. kalau saya sudah coba benih itu, tapi tidak tumbuh itu. Oh gitu. Sudah pernah mencoba, tapi tidak tumbuh. Gitu. Cangkokan itu, cangkokan. Tidak biji. Oh, dari biji. Dari biji. Itu tidak tumbuh. Saya sudah pernah, tapi tidak tumbuh. Iya. Baik. Untuk saat ini kendala yang paling sangat dirasakan dalam usaha
jual saja ya. Penjualan benih ini apa Mas Giar? Kalau pada saat ini Iya. itu sayuran kan harganya agak menurun Mas. Oh, Seperti begitu. cabai tampar cabai besar kan dulu sekitar 10.000, 12.000. Nah, sekarang kan tinggal 2.500. Cabai nggih. Ya. Ketika Ramadan lebaran kemarin, Ya, seperti itu Mas. oh Kan murah nggih. petani itu kalau menanam cabai itu harga sekitar 2.500 sampai 5.000, nak 7.000. Itu kalau tenaganya itu semua bayar, itu tidak mencukup. Kerja bakti dalam arti tidak mencukupi, nanti rugi gitu. Akhirnya petani ya pemesan cabai menanam kan ya ada tapi sedikit sekali berkurang gitu. Akhirnya otomatis ya kita berkurang kan. Iya. omsetnya. Kalau dulu waktu cabai hampir 100.000 per kilo itu berapa itu dijual? ya sama 200 kan. Masa-masa itu apa saja yang kita pakai bibitnya semua laku Mas. Oh gitu. Semua laku karena cabai harganya terlalu tinggi banget nah, ya. itu sampai 40.000, 70.000. Itu petani, salah satu petani itu beli bibit dari kami itu sekitar 5.000. Itu semua biaya ya itu sekitar pembiayaan habis sekitar 25 juta. Karena hasilnya tuh sekitar 70 itu. Tapi cabai harga sekitar 40.000, 40.000 sampai 50 itu. Iya. Itu hasilnya dapat sekitar 70. Gitu. Biaya modal 25. Gitu. Nah, seperti itu kan kami sebagai pembibitan kan senang, otomatis yang pemesan banyak sekali yang nanam gitu. Tapi ada saat sekarang ini ya ada tapi sedikit berkurang. Ini paling rame bangkul. Ini kan bangkul harganya agak standar sekitar Bangkolnya harga- apa? Kembang kol, kembang kopis. Oh brokoli itu. Ya Bukan, seperti bukan. kalau brokoli hijau, yang bangkul putih. Kuning. Oh, Kayak kuning. apa ya? Kayak Iya, Bang. bunga Edelweiss itu ya. Ya seperti itu. Sama Tapi seperti belum brokoli. besar, Brokoli ya. kan kalau brokoli Dan hijau, harganya brokoli agak hijau. stabil sekitar 5.000, Keren, 6.000. Ini banyak sekali yang pemesan itu. Seger itu. Iya. Kan kalau Jangan Pakle Kebanyakan nggak sih orang- bangkol itu Ya seger. pakai shop juga Brokoli, nggak ya. apa. Tapi asal nggak pakai brambang itu nggak masalah. Ya. Sebenarnya pakai belambang, orang pakai enggak sedap. Ya paling saya didekati sama Mas Alex sama Mas Iya. Arifin lah. Pasti. Ya. Terus, oh ya pada waktu Ya. cabai itu harganya mahal, yang paling banyak merasakan pedas itu ibu-ibu yang beli itu. Wah, dia sudah merasakan cabai yang pedas, harganya pun Mahal. pedas sekali. Iya. Pedas banget. Pedas Tapi sekali. yang nggak suka pedes ya Ah, tidak Iya. masalah itu. Waktu itu Pak Kom pasti nggak suka Iya. pedas. Ya. Iya, no. mahal. Bahaya. Iya. tidak terlalu terpengaruh jadi. Jajan mie ayam sambil mak. Padahal beli saham cuman berapa? 500 satu saset ada loh ya. Iya. Tapi ya kurang marem. Iya, beda. Iya. Ya. Untuk Mas Giar, ini rencana ke depan apakah ada? Perlu dikembangkan lagi usaha ini lebih maju atau mengembangkan cabang-cabang dan lain sebagainya? Kalau rencana ada Mas, rencana untuk cabang ada, tapi baru rencana ini. Kalau sementara ini ada 2 cabang gitu. Buat cabang. Iya. Kalau perwakilannya di mana itu? Perwakilannya di Moroto itu desanya, Moroto, Desa Berjo. Sambil aja. Berjo. Oh, Berjo. Ya, Berjo. Berjo itu mana? Birjo. Birjo. Berjo itu cuma ya teman cabangnya juga cuma Ngargoyoso, tapi Sudah di sana sudah ada. udah ada. Gitu. Oh, sudah besar itu. Udah, ya, insyaallah udah. Sama dengan pusatnya? Malah lebih besar itu. Pusat pembibitan itu. Ya, iya. Tapi perkembangan banyak. Seperti kemarin perwakilan cuma 100 tapi ternyata cabangnya berapa? 350 kan lebih besar. Itu nanti di Istora rencana. Wah. Ya, intermezzo ya. Iya. Kemudian ini
selama ini hanya Mas Giar saja yang menangani ini. Jadi maksudnya untuk manajemennya begitu atau ada adik yang membantu? Kalau pembibitan ini manajemen yang memegang adalah istri saya. Istri. Manajemennya. Ya, manajemen situ. Manajemen, Semua sekretaris keuangan bendahara. pembayaran misalnya tenaga saya serang itu. Kadang saya ngelola kios itu. Dengan penagihan. Sendiri-sendiri. Iya gitu. Karena kalau campur jadi satu itu mungkin Pusing. ruwet mas sebenarnya. Ada pemilahan lah itu Iya, sendiri. betul. Gitu. Iya. Mas Giar ini sudah ada di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan pada saudara-saudara kita berkaitan dengan usaha penjenengan itu, apa yang perlu ditekankan sehingga kita bisa tetap istiqomah tadi tentang menjeda tadi benar-benar diaplikasikan, itu memotivasi diri itu bagaimana caranya? Ya, kalau dari kami dengan jadah-jadah yang sungguh-sungguh dan kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh Allah akan memberilah itu. Itu kami yakin dari itu ya, sampai sekarang alhamdulillah ya berjalan lah itu mas. Dulu paling sekali terasa terpuruk begitu, terpuruk sekali pada waktu usaha ini itu Awal. pada masalah Pak, pada waktu apa terkena apa misalnya ternyata benih yang sudah disediakan nggak laku semuanya misalnya seperti itu, apa waktu itu misalnya? Waktu Pasti semua orang mengalami ya waktu itu terong. terongnya Ada kenapa? pemesan terong ya itu nggak jadi karena lahannya itu pengairannya nggak ada itu kan akhirnya kan nggak jadi, kalau ditanam pengairannya kurang akhirnya nggak tumbuh, nggak bisa. Padahal waktu itu sudah Sudah. menyediakan berapa? Itu sekitar 10.000 ya. 10.000 pohon itu pemesan supaya ditanam. Akhirnya karena lahannya itu pengairannya masa ketiga itu airnya kurang, itu ndak jadi. Wah banyunya ora enak mas, aku kan buat situ. Oh begitu. Jadi petaninya yang kebingungan air. Saya kira pada waktu pengelolaan benih ini penjenengan sulit untuk mengotori. Kalau air insya Allah tempat kami itu mudah sekali. Udah sekali. Ya, Kurang. mudah. Kalau sini air keran urip, wah kingko bayar wakeh mas. Tapi kalau tempat saya nek mati malah bingung, nanti jebol dulu. Oh begitu. Iya. Jadi malah mendingan tetap dibuka terus ya. Iya, itu. Jebol pralone. Ini termasuk yang biaya mahal pengadaan plastiknya ya mas ya? Ya, plastik. Polybagging ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Giar atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada para pendengar pemirsa ini akan menjadi satu motivasi dan tidak takut untuk berusaha seperti Mas Giar. Sebenarnya apapun usahanya begitu. Tapi yang penting bisa diambil hikmah di sini bahwa segala sesuatu pasti berisiko, dan tanpa risiko kita alami atau kita siapkan untuk mengantisipasinya, maka bisa jadi kita akan takut berusaha begitu. Jadi ini semuanya mudah-mudahan bisa kita ambil ilmunya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sajian wedangan untuk malam hari ini. Insya Allah kita akan bersua di pekan depan dengan usaha yang lain. Saya Janto, Mbah Kung, Mas Miftah, dan Pak Giarto pamit undur. Bila itu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.